Saudara, kita masih memperbarui informasi dari dampak gempa yang terjadi di Cianjur pada hari Senin pekan ini atau awal pekan ini. Sejauh ini informasi yang sudah dirilis oleh BNPB ada 272 orang yang meninggal akibat dari dampak gempa di Cianjur dan masih ada 39 orang yang dilaporkan hilang dan sampai saat ini masih terus dilakukan pencarian atas ke-39 orang yang hilang ini. Pencarian sudah dilakukan selama 4 hari kemarin dan hari ini sudah mulai masuki pagi di mana pencarian juga akan kembali dilangsungkan di sejumlah titik lokasi. Memang tim SAR masih berharap bisa menemukan korban-korban yang sampai saat ini dilaporkan hilang dan terus mengintensifkan pencarian bahkan hingga ke malam hari. Kita akan pantau lagi dengan tim kami yang berada di lapangan bagaimana kondisinya pagi hari ini. Ada Nanda Aprilia yang berada di lokasi di Cijedil pada saat ini. Nanda. Ya, Nanda, sampai saat ini setidaknya hingga pukul hampir 8:30 pagi ini, bagaimana proses pencarian yang sudah dilangsungkan dan dimulai lagi pada hari ini? Ya, Timotius, memang untuk proses pencarian korban yang tertimbun longsor ini sudah dilakukan. Dalam pantauan kami tadi sudah dilakukan sejak pukul 8 pagi dan sudah banyak datang begitu stakeholder kebencanaan sepertinya Basarnas dan juga TNI Polri dan juga ada tim relawan lain yang sudah bersiaga di lokasi saat ini. Jika bisa saya gambarkan bagaimana situasi saat ini, kondisi tim salah satunya ini adalah tim relawan, saudara, di belakang saya. Juru kamera Julian Fernando akan menggambarkan kepada Anda bagaimana kondisi saat ini. Ini adalah salah satu relawan dari Gerakan Pramuka Cianjur, begitu. Dan bisa dilihat saat ini tengah melakukan penggalian, yang dimana ini merupakan lokasi dari tempat salah satu warga yang bisa dilihat juga dari Gerakan Pramuka ini juga bekerja sama dan melakukan koordinasi dengan pihak SAR begitu. Tentunya yang diharapkan dari pencarian ini untuk segera menemukan korban, yang dimana memang ini menjadi kabar baik tentunya untuk keluarga korban yang tengah menanti kondisi update terkini terkait dengan keluarganya yang saat ini tertimbun longsor. Dan untuk mengetahui secara pasti apa yang dilakukan saat ini, saya akan mengobrol-ngobrol langsung dengan salah satu tim gitu ya, Gerakan Pramuka, dengan Mas Iman. Selamat pagi, Mas. Pagi. Oke, Mas, bisa dijelaskan tidak ini saat ini sedang melakukan apa? Nah, hari ini kita pencarian korban yang sudah diidentifikasi oleh Sardok bahwa disinilah posisi korban tertimbun. Karena dalam pemetaan awal di sini bahwa kita posisi sudah di depan di atas korban yang tertimbun. Ini. Oke, ini gambarannya ya. Oke, saudara, ini adalah gambaran bagaimana sebenarnya lokasi saat ini tim pencarian melakukan pencarian para korban begitu yang tertimbun longsor, di mana untuk titik lokasi kita saat ini berada di sini. Siap, saudara, yang bisa dilihat dan ini adalah beberapa data keluarga korban begitu ya. Berarti ini keluarga korban mengajukan begitu ya? Pihak korban mengajukan bahwa korban 6 orang ini tertimbun di longsoran yang ada di lokasi ini. Berarti ini keluarganya, titik lokasinya di sini untuk rumahnya, berarti Mas Iman ya? Untuk posisi rumah yang korban ini di atas, jadi dia terdorong oleh tanah longsor, tertimbun di posisi ini. Dari pihak keluarga, keterangan dari pihak keluarga. Kalau dari Gerakan Pramuka ini sudah melakukan evakuasi pembantuan ini sejak kapan, Mas? Dari hari Senin, waktu kejadian gempa berawal, kami tidak di sini saja untuk pencarian di Warung Kondang. Setelah di Warung Kondang kita ke sini. Kalau untuk di lokasi saat ini yang dirasa cukup sulit medannya itu apa, Mas? Kalau saat ini mungkin kita terbatas dengan alat hanya cangkul, ya. Seharusnya ini harus memakai alat berat, ya, karena kalau dengan efektivitas kegiatan
untuk pencarian agak lama, sedikit lama dengan menggunakan cangkul. Mungkin kita membutuhkan alat berat yang sangat bisa membantu kegiatan pencarian ini. Oke, Mas Iman, saya akan di sini begitu ya. Ini agak sedikit sulit saudara karena mengingat dari tanahnya ini merupakan tanah gembur begitu ya. Jadi agak sedikit sulit untuk melakukan pergerakan begitu ya, Mas. Betul, ya? Bu. Ya. Oke, yang menjadi pertanyaan saya, jika terjadi gempa susulan kan karena saat ini masih saja sering terjadi gempa susulan begitu ya. Bagaimana apa yang dilakukan dari tim relawan? Apakah diberhentikan sementara atau bagaimana? Kita mengkat dulu supaya potensi SAR bisa selamat. Ini ada jalur evakuasi supaya tidak ada korban tambahan. Mungkin kita berhenti dulu sejenak. Waktu kemarin juga ketika hujan turun, kita turun dulu ke bawah. Antisipasi takutnya ada longsoran susulan seperti itu. Oke. Berarti kalau misalkan dilihat untuk saat ini selain dengan adanya cuaca, kesulitan apa lagi yang memang dirasakan dari tim relawan, Mas? Kesulitannya ini aja jalur ya, jalur aja. Terus kedalaman tanahnya itu hampir 15 meter ke bawah. Siap. Ya. Terima kasih Mas Iman. Semoga kita mendapatkan hasil yang baik ya. Segera ditemukan keluarga korban yang tertimbun. Terima kasih Mas Iman. Selamat kembali, semangat. Yap, saudara, memang agak sedikit sulit untuk saya bergerak di sini. Karena kembali untuk tanahnya sendiri memang ini gembur begitu ya. Jadi kita untuk berpindah antara satu tempat ke tempat yang lain ini memang cukup sulit. Yang kemudian di belakang saya ini sudah merupakan tim gabungan yang melakukan proses pencarian juga dengan menggunakan teknik manual begitu. Selain tadi dengan menggunakan cangkul, juga nanti akan dikerahkan alat berat ini berupa beko. Ya, nanti rencananya akan ada sebanyak 2 beko yang dikerahkan ke lokasi saat ini. Ini juga sama halnya dengan proses pencarian kemarin, ada sebanyak 2 beko yang dikerahkan. Kemudian juga nanti ada proses dengan penyemprotan air. Dimaksudkan dengan penyemprotan air ini untuk membuat tanah menjadi pecah sehingga bisa membuka jalan dan juga mempermudah tentunya. Yang kemudian tadi juga kami dalam pantauan kami lokasi juga ada anjing pelacak. Ini sama halnya dengan proses pencarian yang dilakukan kemarin. Ada unit K9 begitu yang dikerahkan ke lokasi. Jika kemarin ada sebanyak 10 anjing, di mana untuk 10 anjing tersebut 6 diantaranya ditempatkan di desa Cijedil saat ini. Kami baru melihat ada sebanyak dua anjing pelacak begitu yang sudah berkeliling lokasi di tanah longsor desa Cijedil saat ini. Yang kemudian kami lihat juga untuk situasinya, memang proses pencarian ini dibagi menjadi beberapa titik. Jika di sebelah sini digunakan cara dengan manual menggunakan cangkul dari anggota BRIMOB dan juga tim relawan. Di sebelah sana juga bisa dilihat, mungkin saya akan menggambarkan sedikit juga saudara. Ini tadi sudah dijelaskan terkait dengan mappingnya. Ini rumah warga yang memang juga terdampak begitu. Ini merupakan sebelah sana masih ada rumah warga yang masih tampak utuh, namun juga sudah ada yang hampir hancur. Bahkan ini saya menginjak saat ini adalah genteng-genteng begitu ya. Kita tidak tahu apakah ini merupakan genteng dari warga karena kembali untuk tanah longsornya menghantam rumah-rumah warga ini. Informasinya ada sebanyak 19 sampai dengan 20 rumah warga yang tersapu dari tanah hingga saat ini, Timothy. Ya, Nanda, terkait dengan gempa susulan tadi, mungkin Anda juga merasakan gempa susulan yang kita dengar tadi malam juga sempat membuat warga panik. Apa yang bisa Anda laporkan terkait dengan kejadian tadi pagi ini? Betul, Timothy, dalam pantauan kami karena kami bermalam di sekitar lokasi begitu berjarak 15 km. Cianjur kembali ada gempa susulan. Tadi malam sekitar pukul 1:30 begitu berkekuatan bermagnitudo sekitar 4,1. Dan kemudian juga ada gempa-gempa susulan lainnya. Ini di sekitar jam 3 pagi dini hari begitu, itu berkekuatan 3,1. Dan kami juga merasakan gempa tersebut di mana untuk kekuatannya ini pada bermagnitudo 4,1 begitu lumayan membuat kami panik, saudara. Bisa saya gambarkan untuk kondisinya saat itu. Dan memang
Tadi kami juga mewawancari salah satu warga menanyakan terkait hal tersebut. Dia mengaku masih merasa panik begitu dengan adanya gempa susulan. Apalagi melihat dari kekuatannya ini lumayan cukup besar. Jika mengingat apa yang disampaikan oleh Kepala BMKG, Kepala BMKG begitu menyebutkan memang untuk kekuatan di atas 3 skala Richter ini merupakan kekuatan yang besar begitu, Timothy. Baik, terima kasih Nanda Aprilia. Nanti kita akan dengarkan lagi bagaimana laporan dari Anda terkait dengan pencarian yang sampai saat ini masih terus berlangsung di tempat Anda berada.